Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Alfarel dengan nomor NPM 254111163. Di sini saya akan menjelaskan eksternalisasi ekonomi, memahami dan mengelola dampaknya. Apa itu eksternalisasi ekonomi? Yaitu eksternalisasi ekonomi terjadi ketika biaya atau manfaat dari suatu aktivitas ekonomi tidak tercermin dalam harga pasar. Pihak ketiga menanggung dampak yang tidak mereka pilih tanpa kompensasi langsung. Contoh dampak negatif: polusi udara dari pabrik, biaya kesehatan masyarakat, dan kerusakan ekosistem. Contoh dampak positifnya: penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi hijau, dan peningkatan kualitas hidup. Di sini ada dampak negatifnya, yaitu seperti polusi atau asap yang keluar dari corong pabrik yang mengakibatkan kesehatan bagi masyarakat dan kerusakan pada ekosistem sekitar daerah. Dampak positifnya: penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi penghijauan. Kita harus meneliti dan harus mengembangkan penghijauan lahan di sekitar usaha yang kita bangun. Contohnya, kita harus menanam pohon atau penghijauan daerah supaya polusinya tetap terjaga dalam kualitas hidupnya. Jenis-jenis eksternalisasi positif dan negatif. Eksternalisasi negatif: biaya yang ditanggung masyarakat luas tanpa kompensasi. Eksternalisasi positif: manfaat yang diterima masyarakat tanpa pembayaran penuh. Eksternalisasi negatifnya yaitu warga sekitar tidak harus membayar. Manfaatnya, pembayaran itu tidak perlu dilakukan oleh masyarakat tersebut. Lanjut, ada dampak eksternalisasi negatif: lingkungan dan sosial. Kerusakan lingkungan, polusi air, udara, dan tanah dari industri manufaktur, pertambangan, dan pertanian intensif mengurangi kualitas hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungannya yaitu pada udara atau tempat-tempat manufaktur, yaitu kita harus memperdulikan daerah sekitar supaya bisa berdampak baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Biaya kesehatan masyarakat, penyakit pernapasan, kanker, dan masalah kesehatan kronis meningkat di daerah industri, membebani sistem kesehatan publik. Jadi dampak negatifnya itu ya, kita dari usaha tersebut bisa berdampak negatif atau bisa membawa penyakit dari udara yang menyebabkan pernapasan terganggu dan masalah kesehatan lainnya. Dan itu salah satu beban bagi pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab supaya masyarakat atau penduduk yang dekat dengan usaha kita itu tidak protes dengan usaha yang kita bangun di daerah tersebut. Ketidakadilan sosial.
Komunitas rendah pendapatan sering berlokasi dekat sumber polusi, menerima dampak terberat tanpa kekuatan tawar-menawar. Ketidakadilan sosial. Biasanya pelaku usaha ini terlalu tamak ya, atau terlalu mementingkan diri sendiri dan lupa dengan ketidakadilan sosial, atau tidak menanggapi masukan-masukan dari masyarakat yang terkena dampak dari usaha yang kita buat. Dampak eksternalisasi positif, inovasi dan manfaat sosial. Dan di sini ada dampak positifnya. Bagi sosial, yaitu ada inovasi teknologi. Perusahaan teknologi menciptakan produk yang meningkatkan produktivitas seluruh masyarakat melampaui nilai yang mereka tangkap sendiri. Inovasi teknologi, kita juga harus memberi peluang pekerjaan terhadap masyarakat supaya tingkat pengangguran di negeri ini berkurang. Dan ada pemberdayaan komunitas, program pengembangan keterampilan dan pendidikan dari perusahaan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal. Yaitu seperti sama halnya seperti poin pertama, kita harus memberikan pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang untuk masyarakat lokal. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Investasi dalam energi terbarukan dan praktik ramah lingkungan menciptakan lapangan kerja baru dan peluang bisnis di seluruh ekonomi. Sama halnya seperti poin pertama dan poin kedua, yaitu kita harus membuka peluang kerja bagi masyarakat yang kita tempati daerahnya untuk membangun usaha. Mengapa eksternalisasi penting? Kegagalan pasar dan kesejahteraan. Eksternalisasi menyebabkan kegagalan pasar. Harga tidak mencerminkan biaya sebenarnya. Pasar mengalokasikan sumber daya secara tidak efisien, mengurangi kesejahteraan sosial keseluruhan. Tanpa intervensi, masyarakat menanggung beban yang tidak adil. Eksternalisasi ini menyebabkan kegagalan karena harganya yang tidak mencerminkan sebenarnya. Pasar juga beralokasi sumber daya secara tidak efisien, atau biasanya tempatnya itu seperti di tengah perkotaan, mengurangi kesejahteraan sosial keseluruhan. Mengurangi kesejahteraan sosial ini menurut saya sangat penting ya, supaya masyarakat lokal dan masyarakat pelaku usaha sejahtera tanpa adanya keributan atau sampai berdemo gitu. Tanpa intervensi, masyarakat menanggung beban yang tidak adil. Masyarakat juga perlu yang namanya keadilan, supaya pelaku usaha ini mengerti bahwasannya yang dia peroleh itu berdampak buruk bagi masyarakat. Solusinya untuk eksternalisasi negatif, pajak Pigovian dan regulasi. Pajak Pigovian ini pajak pada emisi karbon atau polusi yang membuat produsen menanggung biaya sebenarnya, mendorong pengurangan output berbahaya. Yang kedua ada regulasi dan standar atau R&D. Regulasi dan standar, batas emisi, izin lingkungan, dan standar keselamatan kerja memaksa perusahaan menginternalisasi dampak negatif mereka. Yang ketiga ada sistem
cap and trade. Pasar permintaan untuk izin polusi menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan mengurangi emisi secara efisien. Contohnya itu yang saya tahu nomor 3 ini, supaya dampak negatif dari pabrik ini bagaimana caranya bermanfaat bagi kehidupan sekitar. Mendorong eksternalisasi positif, subsidi dan insentif. Subsidi hijau atau penghijauan lahan di sekitar pabrik. Dukungan finansial untuk energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan teknologi bersih untuk memperluas manfaat positif. Dukungan finansial atau dukungan dari pelaku usaha untuk masyarakat sekitar. Atau kita harus membuat taman atau pertanian yang berkelanjutan. Seperti halnya kita menciptakan lapangan pekerjaan dan teknologi bersih untuk memperluas manfaat positif. Kita juga harus menciptakan teknologi canggih untuk membersihkan dampak negatif dari usaha kita ini yang memperluas atau berkepanjangan untuk manfaat positifnya. Insentif pendidikan, program beasiswa dan pelatihan untuk meningkatkan dampak positif inovasi teknologi pada masyarakat luas. Di dalam pekerjaan juga bagi masyarakat, kita juga harus mengerti tentang pendidikan supaya masyarakat ini selalu mendukung dalam usaha yang kita buat, yaitu seperti kita menyediakan beasiswa bagi orang-orang yang membutuhkan perkuliahan dan pendidikan bagi orang-orang yang ingin sekolah, atau pendidikan gratis untuk masyarakat sekitar. Dukungan R&D, pendanaan penelitian publik untuk teknologi yang menguntungkan kolektif namun tidak menguntungkan untuk investasi swasta murni. Pendanaan atau dana penelitian untuk masyarakat sekitar untuk menciptakan teknologi juga yang menguntungkan untuk usaha kita sendiri. Dampaknya juga untuk usaha kita itu supaya daerah-daerah yang terdampak bagi polusi supaya tetap bersih. Makanya harus menciptakan teknologi yang canggih. Studi kasus. Contoh eksternalisasi dalam industri. Eksternal negatif. Industri batubara, emisi karbon dan polusi udara menyebabkan biaya kesehatan miliaran rupiah tahunan yang tidak tercermin dalam harga listrik. Atau biaya kesehatan itu lebih penting daripada yang lainnya. Eksternal positifnya, sektor teknologi, inovasi software, open source memberikan nilai triliunan kepada ekonomi global yang melebihi keuntungan perusahaannya. Inovasi, kita harus menciptakan inovasi memberikan nilai triliunan dalam seluruh ekonomi yang melebihi keuntungan perusahaan. Menuju ekonomi berkelanjutan. Eksternalisasi ekonomi adalah tantangan fundamental untuk berkelanjutan. Solusinya memerlukan kombinasi pajak yang tepat, regulasi yang adil, dan insentif untuk inovasi hijau. Dalam membangun usaha atau sebuah pabrik, kita juga harus mengerti tentang yang namanya pajak dan keadilan dan inovasi penghijauan yang berdampak bagi masyarakat. Integrasikan biaya lingkungan sosial ke dalam harga pasar, dukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan inklusif, dan yang terakhir ada perkuat kolaborasi antara pemerintah,
bisnis, dan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.